Selamat bertemu kembali di perkuliahan online. Selamat berjumpa untuk semua mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti kuliah, khususnya di TI semester 5 ya, TI SE semester 5. Baik, materi yang kita akan bahas di pertemuan pertama materinya, mata kuliah UI UX Designer. Ini yang mata kuliah yang sedang trending ya. Baik, saya akan mengambil ini dari beberapa sumber yang saya tuliskan referensinya. Jadi saya rangkum dan saya sajikan sebagai fondasi untuk kita memahami apa itu UI UX Designer. Mata kuliah ini sebetulnya pengembangan dari mata kuliah Human Computer Interaction ya, jadi interaksi manusia dan komputer. Dulu mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Nah, di UCIC mata kuliahnya sekarang diubah menjadi mata kuliah UI UX Designer. Jadi pengembangan ya, jadi pengembangan. Nah, ini sebetulnya adalah kalau kita lihat dari asalnya ya, HCI begitu, HCI ada yang bilang IMK gitulah sama aja ya. Itulah disiplin ilmu yang pelajari hubungan antara human, manusia, dan komputer. Jadi ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, merancang ya, mengevaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ini definisinya ya, sumbernya dari Wikipedia. Ya, sumber-sumber yang lain banyak, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Jadi disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Nanti silakan ya, Anda bisa baca referensi yang lain tentang HCI. Banyak ya, referensi banyak. Dan di perguruan tinggi yang lain yang IT ya, IT base gitu, ya masih diajarkan ya mata kuliah Human Computer Interaction. Oke, sekarang kita akan coba melihat apa atau gambaran dari history of device. Jadi kalau kita melihat gambaran di awal ya, saat saya pertama kali belajar komputer, komputernya masih monokrom gitu ya, warnanya masih satu warna, kalau hijau-hijau, kalau coklat-coklat, kalau putih-putih gitu ya. Terus berkembang. Jadi kalau kita melihat di era 80 sampai di era 90-an ya masih belum munculnya laptop atau apa namanya notebook ya. Itu masih menggunakan desktop. Kemudian muncul apa namanya? Muncul laptop ya, muncul laptop. Kita melihat ini ya. Ini laptop. Kita melihat perkembangan terus menjadi tablet ya, menjadi tablet. Kemudian di era ya 2000 tahun 2000 sampai sekarang menggunakan wearable device. Ya, ngerti ya Saudara ya? Wearable device itu adalah device yang nempel di anggota tubuh kita. Itu wearable device. Jadi kalau Anda kalau tablet itu sama kayak handphone lah ya, tablet itu nggak nempel di badan kita, kan kudu dibawa ya. Kalau dulu laptop itu namanya komputer jinjing, wah ya ada istilah komputer jinjing dulu ya, mungkin Anda belum pernah dengar ada komputer jinjing, tapi saya ngalamin mendengar era itu ya, istilah itu. Kemudian ada wearable device itu yang nempel di tubuh kita. Nah, kita bisa bayangkan bahwa Google menciptakan kacamata yang canggih gitu ya, kacamata yang bisa mendeteksi dan sebagainya, kacamata yang bisa memberikan informasi ya, bagaimana jam tangan itu bisa dibuat telepon, Saudara ya. Anda bisa bayangkan dulu belum nyampe ke era itu.
sebagian dari Anda mungkin sudah menggunakan ya, sudah pernah atau punya mungkin perangkat wearable device, yaitu handphone sorry ya, bukan handphone, jam tangan yang berfungsi selain untuk jam juga bisa untuk apa, saudara? Mengukur detak jantung ya. Anda berlari kemudian connect ke laptop Anda ya, nanti terukur, datanya akan masuk secara otomatis tanpa kita bawa laptop sendiri ya, ada kameranya dan sebagainya, ada Google Map-nya dan sebagainya. Ya, jadi perkembangannya sangat-sangat cepat. Nah, kemudian how about future gitu ya. Di masa depan kita belum prediksi, tapi kalau Anda melihat sejumlah animasi-animasi yang canggih gitu ya, film-film futuristik gitu ya, film-film futuristik luar angkasa, ini sebetulnya mereka sudah menggambarkan, hayalan mereka adalah menggambarkan prototipe yang sedemikian canggih, saudara ya. Jadi bagaimana nanti komputer itu sudah tidak ada fisiknya lagi ya, komputer bahkan bisa cari kertas. Kita lihat Samsung sudah punya komputer atau tablet lipat ya, handphone lipat. Kita bisa bayangkan ya, sangat-sangat kecil, sangat-sangat tipis. Itu yang mungkin nggak kita bayangkan saat kita menggunakan device pertama kali kita memiliki. Nah, artinya perkembangan device ya itu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan kebutuhan apa? User interface. Ini maksudnya ya. Jadi kebayang nggak, saudara ya, waktu pertama kali komputer kan belum ada mouse tuh ya. Saya pakai komputer belum ada mouse-nya ya, Pak. Keyboard, full keyboard aja. Perintah-perintah tuh nggak ada, boro-boro diklik jalan ya, mouse aja belum ada kan. Semua perintah, semua komen itu menggunakan script. Ya, harus di script, harus diketik ya, mau nebelin huruf dan sebagainya. Kalau sekarang tinggal klik aja kan. Zaman saya nggak bisa. Ya, dan Anda harus hafal perintahnya benar. Ya, jadi betulan zaman dulu orang yang menguasai komputer itu ingatannya hebat-hebat, saudara. Kenapa? Karena belum visual. Saya nggak bisa lihat tebelnya di layar, saya harus print dulu, baru saya lihat tebelnya. Muncullah era Windows, muncul era mouse, apalagi laptop, layar jadi color, aduh enak banget. Ya, ini kira-kira history of device. Ya, secara singkatnya begini ya. Ini sumbernya saya ngambil dari UXindo ya. Nanti silakan Anda bisa kunjungi itu, webnya bagus kok ini. Oke ya. Next. Nah, sekarang masa yang lalu seperti yang sudah tadi saya jelaskan ke Anda, itu kita menggunakan command line interface. Ya, command line interface. Nah, command line interface bagi sebagian orang sekarang masih digunakan. Ya, kalau Anda mengakses Linux ya, orang yang main OS tuh saudara ya, itu banyak yang masih menggunakan command line interface. Tapi bayangkan kalau Anda sekarang ya, begitu Anda jebrol, kemudian Anda mengetahui yang namanya komputer, ya, itu udah eranya era Windows. Udah eranya era visual. Saudara ya, nggak ada layar hijau begini kan, zaman saya layarnya masih hijau begini. Saudara. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, artinya kita malas menggunakan yang seperti ini. End user udah malas menggunakan yang seperti ini. Kita pengennya yang singkat. Yang serba visual, serba menarik, saudara ya. Grafis, gitu kan. Nah, ini yang lalu ya. Ini yang lalu. Nah, yang sekarang Anda alami kan ini. Ya, GUI, ya, Graphical User Interface. Betul ya, saudara. Jadi kalau kita mendengar ada GUI itu Graphical User Interface, ya ini tampilannya. Tapi kebayang nggak Anda bahwa tampilan-tampilan ini nih dibangunnya dari coding gitu. Dibangunnya dari coding. Nah, sekarang kita nggak membicarakan codingnya ya, mata kuliah ini nggak bicara coding. Coding beda lagi. Ya, coding mata kuliahnya beda lagi. Nah, kita bisa bayangkan bahwa yang Anda lihat sekarang semuanya berbentuk graphical user interface. Waktu, speedometer, kita main musik, ya, Anda menjalankan apapun, kalender, note,
Betul ya? Kita nyimpen catatan, itu semuanya udah by touch screen. Betul ya? Kita udah touch screen. Kalau kita balik lagi ke 20 tahun yang lalu, ke 30 tahun yang lalu, aduh bisa dibayangkan perubahannya. Nah, saya ngalamin perkembangannya, beruntung ya. Jadi saya ngalamin perkembangannya. Anda kan nggak tahu masa lalu sebelum Anda melihat UI ini, gitu ya. Kalau saya ngalamin. Ya, jadi bisa membandingkan bahwa sekarang sangat-sangat mudah orang untuk belajar komputer. Menggunakan device itu sangat-sangat mudah. Ya, oke. Next ya. Next. Kebayang ya? Nah, ini tampilan-tampilan yang Anda familiar nih. Ya, betul ya. Oke. Nah, sekarang tadi ya, how about future? Kita nggak tahu nih nanti untuk kedepannya seperti apa. Ya, tapi di bayangan saya bahwa yang prototipe-prototipe yang sekarang kita baru lihat di film-film animasi, mungkin ya, di film-film luar angkasa, ya, film-film masa depan tuh, sudah ya, film-film futuristik itu, yang animasi-animasi, yang hayalan-hayalan tuh, ya, pasti ada yang nantinya terrealisasi. Saya sangat yakin. Ya, saya sangat yakin. Dulu, ya, saat apa namanya, pertama kali handphone ditemukan, ya, Motorola tuh, ya, nemuin handphone, ya, kemudian ada Siemens, belum Nokia, belum, saudara ya. Ya, itu sebuah kemustahilan, saudara ya. Sebuah kemustahilan, telepon kok bisa dibawa-bawa. Waduh, orang zaman zaman masih segede pisang Ambon gitu kan, handphonenya juga saudara ya, masih segede pisang yang gede tuh, pisang tanduk gede-gede gitu kan. Berat ya, gitu kan. Dibawain juga berat, ada yang part only. Waduh, berat saudara ya. Pertama kali punya handphone, ampun pisan kantongnya penuh. Sekarang begitu simpel ya, ada yang lipat-lipat. Nah, kita nggak tahu buat ke depan. Mungkin handphonenya udah nggak kita pegang lagi, saudara. Ya, handphonenya ada di rumah, gitu. Ya, kita pakai telapak tangan aja mungkin untuk klik-kliknya. Ya, bisa ke arah sana. Nah, kita belum tahu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa itu UI. Ya, definisinya nanti di pertemuan kedua kita akan lihat lebih detail lagi ya. Saya akan ngulang lagi nanti di pertemuan yang kedua supaya ini by Wikipedia gitu aja dulu ya. Ini by Wikipedia ini kira-kira menyampaikan nanti secara keilmuannya kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Ini definisi dari Wikipedia dulu ya. UI mengatakan begini, user interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Ya, betul ya. User interface itu adalah bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi sekarang kalau Anda bayangkan nih, sekarang kalau Anda lagi make handphone, ada user interface-nya nggak? Ada, ya. Ada WA, ada user interface-nya, ya. Tampilan desktop-nya, ada user interface-nya. You masuk Instagram, ada user interface-nya. Anda main game, ada user interface-nya. Anda mau ngecek waktu, kalender, ada user interface-nya. Anda mau download, Anda buka Office di Android, ada user interface-nya. Jelas sudah ya. Anda masuk ke YouTube, ada user interface-nya. Anda masuk Google, ada user interface-nya. Itu tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi kita langsung berhadapan dengan itu. Itu definisi user interface menurut Wikipedia. Yang gambarannya tentunya Anda bisa pahami ya. Makanya kalau ini UI, oh UI itu ini. User interface. Ya. Nah, sekarang apa itu UX? UX itu adalah user experience. Ya, disingkat menjadi UX. UX lebih bukan ke arah rancangan, bukan ke arah tampilan, saudara ya. Tapi bagaimana seorang user, seseorang, Anda dan saya, siapapun juga, merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Ini kalau kita hubungkan bukan semuanya ke komputer, bukan ya saudara ya. Kita pakai produk, itu UX. Betul ya? Anda dipotong rambutnya, bukan potong leher ya, potong rambut gitu kan, UX. Ada UX-nya, saudara. Enak nggak di sana? Potong rambutnya. Makan di sana gimana makanannya? Enak nggak? Pelayanannya bagaimana? Kemarin saya
berkendara, jemput istri saya di mobil sepanjang perjalanan, hampir 30 menit itu ditelepon sama tim surveyor ya dari produk mobil yang saya gunakan ya. Jadi karena saya servis di dealer, ditelepon langsung saudara ya. Gitu. Jadi ada apa namanya layanan kepuasan pelanggan. Wah, sepanjang perjalanan tuh. Ya saya load aja udah saya dengerin sambil drive gitu kan, tanya ini, tanya itu, kasih level nilai 1 sampai 10 nilainya berapa bla 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 bla. Itu nanya pengalamannya. Itu user experience. Ya, kan saya pakai jasa dari sebuah produk yang saya beli. Ya. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan sistem, contoh nih, saudara ya, ini Anda menggunakan Edmodo, Anda menggunakan WA, Anda menggunakan Google, Gmail gitu ya, Anda menggunakan MyCIC, Anda menggunakan apa lagi? YouTube. Itu ada UX-nya, user experience-nya. Gimana pengalamannya? Itu namanya UX. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan sesuatu hal sistem aplikasi doang, enggak ya. Istilah umumnya UX adalah ini gitu maksudnya. Ya, ini fondasinya dulu ya. Kita membangun fondasi dulu kan saudara ya. Ini belum lari ke teknis. Nanti kalau ke teknis beda lagi ceritanya ya. Ini si Wikipedia bicara begini. Ya, kalau sistem bagaimana? Ya jelas kalau sistem sih. Ya, gimana pengalaman kamu menggunakan Instagram, enak nggak? Waduh, sekarang enak Instagram. Ya, kenapa kamu sekarang nggak pakai Facebook lagi? Waduh, enak Instagram. Tapi ada orang yang masih suka menggunakan Facebook, termasuk saya gitu, saudara ya. Kan sekarang udah link, ya. Anda bisa aktifkan linknya kan, posting Instagram, posting juga di Facebook. Ya, betul ya, saudara ya. Nah, ini namanya user experience. Ngerti ya? Sekarang bedanya antara UI dengan UX. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan ya silakan. Nanti juga akan saya upload di YouTube ya. Nanti silakan Anda bisa memberikan komen ya. Silakan biar rame YouTube kan. Oke, next ya. Sudah ya, itu tadi UI dan UX. Artinya UI nggak sama dengan UX. Betul ya, saudara ya? Nggak sama. Jadi kalau bilang sama UI sama UX itu sama aja, beda banget. Ya, UI tidak sama dengan UX. Baik ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah gambar, saudara ya, sebuah gambar perbandingan saja, adalah perbedaan UI dan UX. Kita akan coba lihat bedanya. Oke, yang UI dulu ya, UI sebelah kiri, UX sebelah kanan. UI dulu, ya. Ada ikonografi. Ikonografi apa, saudara? Ya, ada yang tahu nggak ikonografi? Ya, ikonografi adalah kita membayangkan sebuah desain berdasarkan dari kebutuhan. Simpel, sesimpel mungkin bikinnya gitu loh. Yang penting bisa jalan. Kemudian kita mikirin layout-nya. Betul ya, layout-nya kan warna apa dan sebagainya itu layout. Visual desainnya bagaimana tata letaknya, tulisannya apa, fontnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mau tampilannya apakah pop up atau tampilan yang lain dan sebagainya. Nah, itu visual design. Ya, grafiknya bagaimana? Anda pakai framework-nya apa? Pakai template-nya apa? Ya, nanti kalau Anda bikin web gitu ya, yang by web itu kan harus mikirin template, pakai framework-nya apa? Warna, ya, ketikannya apa, tulisannya, saudara. Nah, ini adalah UI. UI. Ya, kalau nanti Anda membaca rancangan-rancangan, saudara ya, gambar-gambar yang ada, itu UI, user interface. Yang nantinya akan dilihat atau akan digunakan oleh si end user, oleh pemakai langsung. Gitu. Ya, nah sekarang kita akan lihat ke UX ya, saudara ya. Kalau UX tuh Anda nggak merancang sebetulnya. Ya, Anda nggak merancang. Pertama ya, yang rancang bagiannya UI nih. Yang rancang bagian UI itu kan ada layout, visual design, grafik ya. Yang UX apa? User research. User research. Jadi ternyata sebuah sistem yang sudah dipublish, yang sudah dipasarkan, itu perlu research.
Kita nanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, D, Opa, Oma, Tante, Om, gimana nih aplikasi ini tampilannya? Enak nggak? Punya masukan apa? Itu user research. Saudara. Artinya, aplikasi yang udah ada tuh kita research. Nanya ke pengguna, makanan gua gimana? Bikin kuesioner, restoran saya bagaimana? Respon pengguna. User. Ya, metodenya banyak. Ya, saudara ya, metodenya banyak. Nah, kemudian create personal. Kurang L ya, create personal. Create personal itu adalah kita membuat atau memikirkan ya kebutuhan person. Ya, create personal. Orang bikin mobil banyak kan saudara ya. Cirebon udah ramai mobil ya. Maksudnya mereknya banyak. Betul ya? Harga mobil yang di pasaran standar. Yang diproduksi secara massal itu standar. Tapi mobil yang diproduksi secara personal hanya untuk kalangan tertentu, harganya mahal banget. Yang diproduksi massal harganya biasa, harganya nggak mahal. Ya, harganya nggak mahal, standar lah harga pasaran. Tapi yang create personal, harganya mahal banget. Nah, itu bedanya antara UI dan UX. Create personal. Jadi kalau Anda bikin sebuah aplikasi nanti, saudara ya, Anda bikin aplikasi yang sifatnya tidak massal, aplikasi yang dipesan sama perusahaan, bla 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 bla, bukan cuma UI yang Anda pikirkan, Anda harus mikirin UX-nya. Saat pertama kali di launching, kita harus testing nih, testing. Nah, kalau kita nggak menerapkan UX, sorry ya udah aja, yang penting jalan, yang penting jadi. Jelas ya, yang penting customer bayar ke saya. Yang penting produknya laku. Dia nggak memikirkan UX. UX itu bukan cuma untuk aplikasi yang komputer base, enggak, saudara. Segala hal produk itu perlu UX. Ya, user interview. Tuh, ya. Ditanya, Mas, gimana pisang goreng saya? Aduh, Pak, kayaknya lebih enak kalau tepungnya begini nih. Ya, enak coklatnya coklat begini nih, dan sebagainya. Ngerti ya user interview ya, saudara ya. Ini penting banget nih, saudara. Bagaimana pembelajaran dosen CIC? Kita udah membangun menggunakan template nih, bikin aplikasi. Aplikasinya pakai Edmodo, pakai Zoom, dan sebagainya. Lah, kemudian ditanya nih mahasiswanya, user interview, user research. Waduh, Pak, ternyata pakai Zoom nggak efektif. Kenapa? Ngabisin kuota. Oh, ngabisin kuota. Ya, zaman sekarang, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah kuota. Saudara ya. Sarapan boleh dilewat, nggak apa-apa ya, dihemat, nggak sarapan, yang penting kuota tersedia, tuh berasanya kenyang. Betul ya, saudara ya? Kalau saya sih nggak sarapan, ya sarapan aja, saudara ya, ngapain mikirin kuota kan? Ya, kuotanya kan dapat dari pemerintah, gitu ya. Saya dibantu pemerintah. User interview ya. Lalu ada information arsitektur. Ya, arsitekturnya bagaimana? Saudara ya, wireframes and prototype. Kita harus mikirin ini. Saudara, artinya bukan hanya bukan hanya kita ngedesain, tapi harus memperhatikan adalah experience-nya. Pengalaman pengguna usernya. Ya, user experience-nya tuh, pengalaman penggunanya bagaimana. Nah, value-value yang diberikan, masukan-masukan itu menjadi dasar munculnya UX. Itu maksudnya. Ya, ada interaction design. Ya, visual design. Muncul lagi nih interaction design, visual design. Artinya setelah ini dibuat, wah ya kita bikin desainnya bukan cuma layout biasa, interaksi, desain yang bisa berinteraksi. Ngerti ya, saudara ya? Jadi bukan cuma yang penting layout lah, kita bisa ngisi data, bla 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 bla. Tapi ngisi data, tapi kalau salah nggak ada pesan apa-apa, wah nggak ada interaction desainnya nih.
UX harus ada itu. Ya, kalau visual design jelas lah saudara ya, tetap di UI ada. Kalau UX kan pengembangan dari aplikasi, dari produk, dari sistem yang sudah digunakan oleh user. Paham ya perbedaan antara UI dan UX? Oke. Sekarang next lagi. Ilustrasi aja ya, ilustrasi ya. Ini saya ambil dari sumber ilustrasi. Ilustrasi saus tomat nih ceritanya saudara. Ya, saus tomat. UI berpikir ke label. Yang penting botol, ya konvensional ya, botol ya saudara ya. Tutupnya ngadep ke atas, betul saudara? Kemudian tutupnya kudu diputer. Nah, dari pengalaman, sekarang kalau Anda lihat sekarang yang beli produk apa saudara, selai gitu ya, beli produk saus, beli produk susu kemasan dan sebagainya, betul ya, sampo gitu kan, pernah nggak atau ada nggak yang punya produk yang modelnya begini? Saya sih ada, kalau saya ada, ya, tutupnya menggunakan tutup ini nih, sudah flip, betul ya saudara ya. Produk yang gampang itu Aqua tuh saudara ya, Aqua dari 600 lalu muncul lagi kemasannya lebih gede, itu flip bentuknya, tutupnya tuh biar ringkes gitu, nggak usah diputer maning, tes langsung ngintip, ya dibuka dulu ya, kebayang ya saudara ya. Nah ini muncul, UX ini muncul dari pengalaman orang pakai produk ini, berkembanglah begini, itu maksudnya saudara ya. Oke, contoh lagi ya, contoh yang gampang apa, kendaraan ya, betul ya, kendaraan zaman dulu kendaraan kudu diselah, betul ya, ya kan? Kudu diselah, jebret ya, motor bebek juga kudu diselah. Nah, lalu muncul tuh ya, pertama kali muncul saya lihat motor yang dengan tombol starter tuh motor Honda 70, motor pitung tuh saudara. Itu UX sebetulnya. Ya, kenapa? Karena dipakai oleh perempuan. Munculnya tombol starter di motor itu karena wanita. Wanita itu perlu memencet, saudara. Waduh, kalau nyelah ya setengah mati ya, kasihan. Gitu ya, contoh ya. Nah, yuk bisa coba nanti melihat ya contoh-contoh yang lain ya, ilustrasi UI dan UX itu apa saja ya. Sebenarnya tanpa kita sadari berkembang ke arah sana ya, UI dan UX. Banyak ya, banyak yang Anda sudah apa namanya saudara sudah kerjakan gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih, sebetulnya ini udah masuk bagian UX tuh ya, user experience gitu kan saudara ya. Oke, selama pandemi apa? Selama pandemi ada yang tahu? Selama pandemi. Yo, UX. Kalau Anda mau masuk pakai parkir ke parkiran mall tuh ya, karena pandemi nih, yang tadinya mencet tombol buat karcis sekarang dadah aja. Ya lambai tangan, plak, tiketnya metu dewek. Kebayang ya saudara ya, itu nggak kepikiran tadinya model begitu. Ya, contoh ya, itu pengembangan aja. Ya, contoh banyak contohnya sekarang ya. Wastafel gitu ya, menggunakan sensor mah udah lama ya, tapi sekarang kan lagi massal tuh saudara ya, lagi massal ya, di kampus pakai apa, pakai kopling tambah pakai gas sama pakai rem tuh, pencet cur gitu ya, keluar airnya saudara ya, supaya Anda tidak menyentuh alatnya gitu kan. Oke ya, baik. Nah sekarang fokusnya ya, fokus antara UX dan UI itu kemana sebetulnya, fokusnya nih ya. UX itu fokusnya on the user's journey to solve a problem. Jadi berangkatnya itu fokusnya ke pengalaman dia ya, memakai aplikasi, memakai produk, memakai jasa untuk memecahkan problemnya dia. Gimana ya? Nih, ada masalah ini gimana pengembangannya? Oh, ada masalah ini gimana pengembangannya? Ada masalah ini gimana pengembangannya? Itu UX.
Ini pandemi ini memberikan UX yang sangat-sangat banyak, saudara. User experience, sangat-sangat banyak. Betul ya? Dulu saya nggak kepikiran kan ngajar pakai Zoom, saudara. Sekarang ngajar pakai Zoom. Dulu nggak kepikiran saya bikin video pembelajaran seperti yang sedang Anda saksikan. Sekarang saya harus bikin video pembelajaran. Ya, keuntungannya apa? Saya punya rekaman pembelajaran saya. Ya, yang saya bisa jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk ngajar lagi nanti di materi yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya, itu UX ya. Sedangkan UI fokusnya how a product surface, look, and function. Fokusnya gimana produk itu dilihat dan bisa berguna. Mikirnya itu aja. Yang penting jadi dan bisa dipakai. Itu UI. Tapi kalau UX, bagaimana supaya makainya lebih gampang. Bagaimana supaya makainya lebih aman. Bagaimana supaya makainya lebih terjamin. Saudara, lebih mudah, lebih aman, saudara ya, nggak membutuhkan banyak tenaga, contoh. Ya, banyak sebetulnya. Kalau Anda melihat keseharian kita, melihat alat-alat yang kita gunakan ya sebetulnya, saudara ya. Oke ya, sampai sini barangkali nanti ada pertanyaan ya, silakan ditulis di komen. Ini juga nanti saya akan upload di Edmodo ya untuk memberikan ruang Anda untuk berkomentar dan sebagainya. Ini fokusnya. Kira-kira ya antara UX dan UI. Next, ya kita nanti akan lihat lebih mendalam. Ya, tools apa yang harus Anda kuasai, ya, kedepannya bagaimana kalau orang punya kemampuan UI, UX, bidang pekerjaan apa, ya, ini karena kan software engineering, ya, otomatis bikin aplikasi nanti nih. Makanya ada mata kuliah ini. Tuh, saudara. Jelas ya? Ya, oke. Nah, ini sudah sampai di akhir. Jadi nggak banyak di materi yang pertama ini ya, saudara ya. Kita hanya membahas tentang bagaimana sih sebetulnya apa sih UI UX ya, kemudian apa namanya fokusnya kemana ya, apa saja yang nanti ada di dalamnya ini fondasi dulu supaya Anda memahami, oh nanti ini kita kayaknya belajar ini nih ya, jadi fondasinya dulu ya, fondasinya dulu. Nanti kalau toolsnya banyak ya, kita nggak bicara tools lah di sini ya, karena toolsnya banyak, kan bisa pakai tools apa saja ya, salah satunya Balsamiq, ada Adobe, dan banyak banget sudah ya. Nanti kita akan bahas ya, saya akan siapkan step by step ya untuk apa namanya untuk materinya. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bermanfaat di dalam nanti Anda mengikuti materi-materi selanjutnya, dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.